kan? Don, kalau kita gaul dengan para politisi, beliau ini ada di level atas. Akar rumputnya itu punya quality yang betul-betul bagus. Dan diterima dimanapun. Terima di mana? Everybody happy kalau menghadapi Mas Pram. Dan ini jarang Mas Pram. Cuman pertanyaan saya itu Mas, kan ada isu yang beredar. Wah ini sih lawannya Mas Pram ini kan nggak kaleng-kaleng nih. Enggak. Dengan partai yang begitu besar. Lalu kemudian ada bilang, oh enggak Ibu Mega Ini pasti bukan hanya melepas kaleng, ini PDIP. kongguan. Rantainya Mas. Lalu Lagu. dibilang begini Mas, ini PDIP nggak serius di Jakarta. Dia mau lepas tapi kemudian lebih konsentrasi ke Jawa Tengah. Kebenaran dari isu ini. Oh enggak, saya kalau udah maju, saya fight. Very good. Serius. Saya fight dan saya yakin sekarang ini masyarakat Jakarta pasti terketuk hatinya. Ya. Ada orang yang hanya didukung 14% suara di DPRD Jakarta melawan 86%, partainya pun di sana 13-14 partai, di sini hanya satu partai. Tetapi yang namanya pilgub itu berbeda dengan pileg. Ya. Kalau pileg yang bertarung adalah partai, Betul. kalau pilgub itu adalah personal. Betul. Jadi saya meyakini, misalnya lah, Ya. tiba-tiba berbagai kelompok itu, saya nggak sebutkan namanya karena Ya. besok akan melakukan deklarasi, Ya. benar-benar die hard akan mendukung saya. Saya terima kasih. Benar-benar kelompok yang besar banget. Betul. Kalau Ya, mereka die hard berarti dianggap lawan tangguh kan? dan ini yang menjadi momok utama kan gitu. Kemarin itu kan kita berharapkan ini kan ada Ahok yang mengangkat tangannya Mas Pram sama Rano. Posisi dia apa sebetulnya? Karena sebagai ketua DPP atau merasa masih ada punya masa di bawah? Yang gitu? pertama di dalam survei nomor 1 kan Mas Anies. Betul. Nomor 2 Ahok, Betul. nomor 3 Ridwan Kamil. Betul. Pramono Anung mungkin nomor 100. Jadi nggak ada sama sekali. Iya, 10 besar iya. aja juga nggak ada gitu ya. Jadi dialah ya kemudian dengan inisiatif ya kalau kita mau diangkat siapa aja ya angkat tangan ya angkat tangan gitu. Monggo-monggo aja, tetapi apapun kelompok Ahoker ini kan kuat banget. Iya. Mengakar juga. Mengakar kuat dan kemudian kemarin pada saat deklarasi mereka juga hadir dan saya juga kaget kelompok-kelompok profesi ada kelompok ini kelompok itu mereka datang yang sama sekali di luar dugaan saya. Padahal saya pengennya silent aja udah datang saya sama Bang Dul yang ngantar juga nggak usah banyak-banyak daftar aja baru kemudian kegiatannya dinaikkan. Tetapi kemarin saya juga surprise. Ya. Kalau lihat anatominya Mas, Bang Dul memang masih ada akarnya di bawah. Banget. Bukannya Dan saya surprise. orang-orang Betawi sudah ada di Bodetabek. Banten ya. Enggak, tapi apapun kan Bang Dul ini secara secara historis legend. Itu betul. Merepresentasikan Betawi Jakarta Begitu ya. saya bilang sama publik, namanya jangan Rano Karno, tetapi Rano Dul Karno. Rano Dul Karno. Oh, lebih dahsyat itu. Dahsyat. Tapi saya masih penasaran Mas Pram, yang tadinya menolak berkali-kali vetonya ketum, kemudian dalam waktu 1 malam, setengah malam, nggak tidur, tahu-tahu kemudian menerima dan sekarang berani berjuang. Apa yang dipikirkan waktu itu? Yang pertama saya ini petarung. Menjadi anggota DPR udah 4 kali. Betul. 2 kali menjadi di kabinet Pak Jokowi dulu sebelumnya dengan Ibu di kabinet Ibu. Pimpinan DPR. Jadi saya udah melewati banyak hal. Dan hampir semua pilpres dari sejak reformasi saya itu attach kepada calon. Ada yang menang, ada yang kalah. Biasa aja. Sehingga pemahaman saya terhadap itu juga mungkin dalam ya. Sehingga dengan demikian ketika saya dan Bang Rano udah salaman, Mas kita bismillah ya, aku bilang, udah telepon Ibu. Menurut saya juga merasa ini feeling. Gitu. Sebelumnya saya tanya istri saya kebetulan habis selesai sholat, saya tanya, kalau kamu gimana? Fight. Oh, itu kuncinya sebenarnya. Iya, fight. Saya juga Istri kaget. kalau bilang, Padahal istri saya benar-benar tidak pernah terlibat dalam politik. Kalau Mas Pram melihat respon kemarin setelah pengumuman, setelah pendaftaran, lalu kemudian sampai sejauh ini respon itu, ini kan akan terus berkembang ya. Dalam seminggu ke depan, itu kalau dirumuskan dalam hasil survei, itu akan jadi seperti apa? Jadi yang pertama adalah kemunculan nama-nama yang di luar dugaan, termasuk beberapa menteri yang ada di kabinet secara khusus. Mas, saya bersedia untuk tampil terbuka walaupun partai saya tidak bersama Mas. Wow. Ini nama-nama yang kalau saya sebutkan nama besar lah begitu ya. Bahkan ada yang tadi barusan ketika on the way ke sini, oke, saya akan buat video. Nanti video itu tolong saya mengendorse diputarkan disebarkan. Ada juga mantan orang salah satu capres pada waktu itu telepon juga, Mas, saya berada di belakang Mas. Don't worry, saya akan terbuka untuk dukung Mas. Jadi itu di luar dugaan saya.
Bahkan yang biasanya kalau pengusaha kan takut, Mas, saya utang budi banyak sama Mas. Mas ini orang yang tidak pernah mengkapitalisasi apa-apa. Saya akan terbuka ikut Mas. Jadi inilah yang saya sampaikan tadi, merupakan bagian dari investasi menurut saya. Ya, dalam politik kan yang paling susah investasi nama baik. Itu betul. Persaudaraan, kekeluargaan, dan sebagainya.